Orang-orang Hamitik kuno masih ada di tempat yang sekarang disebut Ethiopia. Meskipun ras ini tampak tidak mencolok sekarang, mereka menjalin aliansi dengan kelompok etnis lain seperti orang Sabah dan Sudan pada milenium pertama sebelum Masehi. Atau sebelumnya, Aksum raja mereka di abad ketiga, bahkan meninggalkan gelar raja. Ketika mereka berada dalam kondisi paling berkuasa, orang Aksum berbaris ke barat Sungai Nil dan bahkan menyeberangi laut untuk menaklukkan timur melawan Kekaisaran Romawi, Kekaisaran Bizantium, Kekaisaran Persia, dan lain-lain. Pada saat itu, negara-negara yang dulunya kuat di dunia saling terkait erat. Pertanian komersial, peternakan, dan industri kerajinan tangan mereka yang maju juga merupakan negara pertama di Afrika yang membuat mata uang logam sendiri. Negara kuno dengan karakteristik ganda, sistem kekuasaan dan sistem feodal tiba-tiba mengalami kemunduran sekitar abad ke-7. Atas kemunduran mendadak negara kuno yang besar ini, apa alasannya menghilang di tanah Afrika dalam waktu singkat? Dibandingkan dengan Asia dan Eropa, tidak banyak peradaban kuno, tapi negara kuno Aksum yang ada salah satunya. Tidak hanya memiliki peradaban yang sebanding dengan Mesir kuno, Roma dan Tiongkok kuno, namun juga memiliki perekonomian paling makmur pada saat itu. Kemakmuran negara kuno Aksum tidak terlepas dari perdagangan transit yang melewati Honhai antara timur dan barat pada zaman kuno. Sejak ekspedisi Mesir ke Peng setelah kerajaan Te, Honhai menjadi jalan pegunungan maritim bagi umat manusia. Kemudian, dengan ditemukannya monsun Samudra Hindia, kedua sisi Honhai menjadi pusat transportasi ke perdagangan barat. Hal ini menyebabkan munculnya beberapa kota pelabuhan di wilayah tersebut, dan sebagian besar pelabuhan tersebut terletak di kerajaan kuno Aksum. Selain itu, Aksum, sebuah negara beradab kuno, juga memiliki produk yang berbeda dari daerah lain. Mereka mengekspor gading, pelindung kelinci, dan vinil, serta mengimpor kain, kapas, peralatan besi, dan alkohol. Oleh karena itu, pemerintah Aksum menetapkan bea masuk di 2 pelabuhan Polmos di Sungai Berenis dan memungut retribusi sebesar 25% atas barang impor. Pajak dan retribusi yang tinggi tersebut di atas telah menjadi pilar penting kemakmuran ekonomi Aksum, yang secara langsung mendorong kemakmuran dan kekuatan. Wilayah Yaman di seberang Honhai tertarik pada konstruksi. Pada abad ketiga Masehi, Raja Bafilas memimpin pasukannya melintasi Honhai dan menaklukkan Sungai Yaman dalam satu gerakan. Pada abad keempat Masehi, pada masa pemerintahan Panca, Aksum berkembang hingga Kekaisaran Romawi runtuh, dan Tiongkok memasuki dinasti utara dan selatan yang disengketakan sebagai kerajaan yang benar-benar kuat dan menguasai wilayah Guanghao di kedua sisi Honhai. Ini menjadi salah satu negara paling kuat di dunia pada saat itu. Dari penjelasan di atas, kita dapat melihat bahwa kebangkitan dan kemakmuran Aksum sepenuhnya didasarkan pada pajak besar yang dikumpulkannya dari kota-kota rahasia di kedua sisi Honhai. Dengan kekayaan yang dimiliki oleh negara kuno Aksum, hanya dengan tentara yang kuat, suatu negara dapat memiliki aktivitas ekonomi yang makmur. Perdagangan transit antara timur dan barat tidak hanya membawa kekayaan besar bagi Aksum, tetapi juga membawa beberapa agama dan kepercayaan baru. Dalam keadaan inilah agama Kristen diperkenalkan. Pada saat yang sama, peradaban Siksum juga menjadi semacam itu. Sebuah peradaban dengan nuansa agama Kristen yang kuat. Pada abad keempat Masehi, 2 bersaudara, Lea bersaudara Fromen, Diushe, dan Dixitus, kehilangan kekuasaan dalam perjalanan ke India. Mereka diselamatkan oleh Aksumites dan menjadi pelayan raja dan ayah cabu. Pertama kali membawa agama Kristen ke kerajaan zaman dahulu dan diangkat oleh Alexander sebagai penguasa agung Ethiopia. Sejak saat itu, agama Kristen menyebar luas di Aksum dan bahkan menjadi menteri utama Aksum. Sejak saat itu, peradaban Aksum budayanya juga dimulai untuk bertransformasi menjadi budaya Kristen. Penyebaran budaya Kristen membuat perekonomian dan budaya Aksum menjadi makmur, dan perjuangan budaya terpenting Aksum lahir pada abad ke-6. Hal ini dicapai dengan pencapaian gemilang yang dicapai selama periode kebangkitan budaya. Dapat dikatakan sebagai momen paling gemilang dalam sejarah Ethiopia.
Dengan menyebarnya Islam dan bangkitnya kerajaan Arab pada abad ke-7, agama Kristen membawa kemakmuran budaya ke Aksum, namun menjadi kendala terbesar bagi perkembangannya. Kontradiksi yang disebabkan oleh perbedaan keyakinan sangatlah fatal, sehingga agama Kristen menjadi bahaya tersembunyi atas kemunduran dan kehancurannya. Mengapa kerajaan kuno Aksum mengalami kemunduran dan menarik diri dari pentas sejarah? Sejarawan umumnya percaya bahwa ada alasan berikut. Kemunduran perdagangan transit Laut Merah yang pertama menjadi penyebab utama kemundurannya. Perkembangan dan kemakmuran suatu negara tidak terlepas dari pembangunan ekonomi kerajaan Aksum kuno, didasarkan pada perdagangan transit antara timur dan barat. Mereka mengandalkan perdagangan transit untuk mencapai kesuksesan. Sumber daya keuangan yang tak ada habisnya membentuk tentara yang kuat dan kekuasaan kerajaan yang menonjol, sehingga menjadi negara yang paling dominan dan berkuasa di Afrika. Namun ketika Kekaisaran Tiongkok di timur memasuki masa stabil, jalur sutra kembali dibuka dan mendapat dukungan dari negara kerajaan. Arab Baja terus memperlambat perdagangan maritim yang semula milik kerajaan Aksum kuno. Blokade Laut Merah oleh kerajaan Arab atas menekan perdagangan transit Laut Merah dan secara bertahap menghentikan angka kelahiran kekuatan nasional Aksum. Mereka tidak mampu memiliki tentara yang kuat untuk terus melancarkan perang penjarahan dan menjaga keamanan jalur perdagangan, sehingga negara tersebut mulai mengalami kemunduran. Di dunia Arab kedua, Liga Arab Islam mengepung dan menindas Aksum, sebuah negara Kristen yang terkenal sejarawan Inggris J. Penn menggambarkannya sebagai berikut. Situasi yang dihadapi orang Ethiopia di Aksum pada saat itu adalah mereka dikepung oleh musuh-musuh kafir di semua sisi. Dunia juga telah melupakan mereka. Pernyataan ini banyak dikutip dalam kajian sejarah Aksum. Alasan saya mengatakan demikian justru karena negara-negara besar dan kecil di sekitar Aksum telah menjadi negara Islam dan Aksum sebagai negara Kristen telah ditaklukkan oleh negara-negara tersebut. Terus-menerus dikucilkan dan ditekan, ia segera kehilangan mitra diplomatiknya dan menjadi satu-satunya di keluarga Zhuo yang menderita pengucilan. Setelah Kekaisaran Arab menduduki pantai Laut Merah dengan kekuatan militer yang kuat, Aksum tidak memiliki pendapatan finansial untuk diandalkan dan tidak populer sama sekali. Sekitar tahun 710 Masehi, Aksum mulai menurun dengan cepat. Jalan nasional kuno Aksum ketiga diserang oleh pihak utara. Perdebatan orang yang terus-menerus dengan Kekaisaran Cina di timur. Kerajaan kuno Aksum berada pada masa awal pedang baja. Ada pengembara barbar yang aktif di utara. Mereka adalah ksatria alami dengan bakat tempur yang tak tertandingi. Bahkan zaman Aksum yang paling kuat dan makmur belum sepenuhnya menaklukkan ras ini. Mereka terus menyerbu dan menduduki wilayah Aksum dan mencoba mendirikan kerajaan kecil, berkembang pesat menuju Aksum yang memberikan tekanan besar pada Aksum. Pada abad ke-6, ada lebih dari selusin kerajaan besar dan kecil yang didirikan oleh penjajah. Bersama-sama mereka membentuk kekuatan yang sangat besar. Ketika orang-orang Arab melancarkan perang melawan Aksum, mereka menyerang daerah pedalaman Aksum. Karena masalah internal dan eksternal, Aksum harus memindahkan ibu kotanya ke selatan Aksum. Alasan pentingnya adalah bahwa sejak abad ke-5, Aksum terus berkembang dalam skala besar. Pemberontakan yang paling terkenal adalah pemberontakan budak di Garnisun Yaman. Meskipun pemberontakan tersebut akhirnya berhasil dipadamkan, kekuasaan Aksum atas Yaman sudah goyah. Hal ini juga mencerminkan meningkatnya perlawanan rakyat Yaman terhadap Aksum. Pada abad ke-7, Aksum sudah mengalami kemunduran. 2 perselisihan sipil besar-besaran terjadi di Aksum, satu di Sungai Nil dan tepi barat, dan satu lagi di ibu kota. Kedua perselisihan sipil tersebut disebabkan oleh niat raja untuk masuk Islam dari kontradiksi internalnya. Dengan perselisihan sipil besar dan kecil ini, Raja Aksum gagal melakukan reformasi, dan negaranya mau tidak mau jatuh ke jurang yang dalam.